Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ramadan dari kelas 2A Prodi Informatika dengan NPM 2410631170151. Maksud saya di sini yaitu untuk menjelaskan penjelasan sederhana tentang program yang telah saya buat untuk memenuhi ujian. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Ada soal diberikan sebuah linked list yang mempresentasikan sebuah bilangan biner di mana setiap node dalam linked list mempresentasikan satu bit dari bilangan biner tersebut, dengan bit terkecil disimpan pada node pertama atau head dan bit terbesar disimpan pada node terakhir. Buat program untuk mengonversi bilangan biner yang dipresentasikan oleh linked list tersebut menjadi bilangan desimal dalam bentuk integer. Oke, kita langsung saja ke program yang pertama. Ya, seperti biasa, untuk memulai program CPP, kita mulai dari hashtag include IOStream, lalu masuk kepada kelas node. Penjelasan kelas sendiri yaitu adalah struktur dasar untuk linked list, dan node adalah setiap node menyimpan data dan next. Nah, ini dari data itu sendiri yaitu karena kita menggunakannya biner ya, jadi bisa menggunakan 1 atau 0. Nah, next itu untuk alamat node yang berikutnya, itu untuk penjelasan next. Nah, selanjutnya pada line ke-12 ada class linked list, yaitu pada class linked list ada node head. Apa itu node head? Yaitu untuk menyimpan alamat ke node yang pertama. Nah, kelas ini mempunyai dua function utama, yaitu ada function append dan binary itu desimal. Nah, void append ini untuk apa? Yaitu untuk menambahkan bit baru ke akhir dari linked list. Misalnya kan biner, misalkan masukin 101, nah nanti akan muncul 101 dari yang terkecil. Nah, apa itu binary itu desimal? Seperti namanya, yaitu mengubah biner ke desimal. Nah, bitnya dibaca dari yang terkecil ke yang terbesar. Misalkan di sini ada, ini dulu nih, yang 1. Nah, simbol ini yang merah ini. Nah, ini itu artinya geser ke kiri. 1 itu geser ke kiri. Nah, itu maksud dari 1. Simbol ini position, itu geser ke kiri. Nah, yang mau saya bahas tadi yang maksud dari bit terkecil dulu itu gimana? Misalkan ada contoh nih, kita input 1101, binernya itu 1011. Nah, kan tadi kan saya masukin 1101, kenapa jadi 1011? Ternyata itu tuh dibaca dari belakang, jadi tadinya 1101 jadi 1011. Nah, misalkan kita ada in main nih, kita masukin appendnya 1101. Nah, kita lihat outputnya, kita run dulu 11. Kenapa 11? Seperti ini penghitungan dari function binary to decimal. Kita pakai penjelasan mulut saya aja ya, soalnya belum saya siapin biar cepet. Nah, misalkan ada desimal tadi kan 1101. Nah, kita mulai dari yang awal, 1 dikali 2 pangkat 0, karena yang awal itu pangkatnya pasti 0. Pokoknya ngurut lah dari 0, 1, 2, 3. Nah, tergantung ininya ada berapa. Saya kan di sini ada 4 ininya ya, bilangannya itu ada 4, 1101. Nah, yang pertama itu pangkatnya 0. Nah, yang kedua 1 dikali 2 pangkat 1.
Nah, yang ketiga ada 0 dikali 2 pangkat 2, dan yang terakhir ada 1 dikali 2 pangkat 3. Nah, hasilnya itu semua ditambah. Yang 1 kali 2 pangkat 0 itu 1 hasilnya. Yang 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2. Yang 0 dikali 2 pangkat 2 itu hasilnya 0. Dan yang terakhir 1 dikali 2 pangkat 3 itu 8. Nah, tambah tuh 1 ditambah 2 ditambah 0 tambah 8, 11. Nah, kenapa di sini hasil 11? Karena perhitungannya seperti itu. Nah, mungkin segitu saja penjelasan untuk nomor yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua. Oke, pada soal yang kedua ini kita bacakan terlebih dahulu soalnya. Diberikan soal sebuah sistem pemesanan tiket kereta api atau KAI akses yang menyimpan informasi dalam array struktur di mana setiap elemen mempresentasikan satu tiket dengan ID tiket, nama penumpang, kota asal, kota tujuan, dan harga tiket. Pointer digunakan untuk mengakses dan menampilkan elemen array, menampilkan alamat memori setiap elemen, serta mencari dan mengubah harga tiket berdasarkan ID tiket. Buatlah program untuk mengelola tiket dengan memasukkan minimal 3 data, menampilkan daftar tiket beserta alamat memorinya, serta memungkinkan pencarian dan pengubahan harga tiket dari ID tiket yang sudah diinput. Oke, kita masuk ke kode programnya untuk soal nomor 2. Nah, di sini pada line ke-6 langsung saja kita bahas aja ya. Nah, ini pada line ke-6 ini ada struct tiket, yaitu fungsi dari struct tiket ini untuk memasukkan terlebih dahulu data diri kita. Misalkan kita diminta untuk memasukkan ID tiket kita, nama penumpang, kota asal, kota tujuan, dan harga tiket. Nah, selanjutnya ada void tampilkan tiket atau function ini. Yang function ini digunakan untuk menampilkan semua data yang sudah dimasukkan, yaitu ada ID tiket, nama, kota asal, dan tujuan, harga tiketnya berapa, dan alamat memori dari setiap tiket tersebut. Menggunakan apa? Menggunakan pointer, simbol, dan array. Nah, yang di sini kalau ini itu untuk menyimpan alamat memorinya. Tujuannya untuk menunjukkan di mana objek tiket disimpan dalam memori. Oke. Nah, pada line 27 ada void ubah harga tiket atau function nih, yang ini. Nah, untuk apa sih dia tuh digunakannya? Untuk mencari tiket berdasarkan ID tiket untuk diubah harganya. Jadi sesuai, bisa berkurang, bisa nambah, tergantung kebutuhan kita sendiri. Nah, itu bisa diubah harga tiketnya setelah masukkan ID ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Function ini akan melakukan pencarian satu persatu di dalam array. Nah, jika ID-nya ditemukan, nah maka harga bisa diubah naik atau turun. Nah, kalau ID-nya tidak ditemukan, maka akan muncul tulisan ID tidak ditemukan, output akan keluar seperti itu. Nah, pada fungsi main, nah ini fungsi main tuh tinggal masukin aja ya. Kayak program minta pengguna memasukkan jumlah tiket yang akan dimasukkan, minimal kan 3 tiket perintahnya. Nah, di sini juga kita minimal 3 tiket, bisa lebih. Kalau kurang gimana? Nah, kalau kurang 2 atau 1 gitu, itu tuh program akan ngulang. Jadi kita tuh benar-benar harus 3 atau di atasnya baru bisa. Nah, setelah bisa tuh kita misalnya ini, selanjutnya program minta untuk mengisi data tiket satu-satu, kayak tadi ID, nama, kota asal, dan kota asal kayak kita berangkat dari mana, dan kota tujuan kita akan kemana, dan harganya berapa gitu, sesuai kebutuhan aja. Nah, kalau udah juga
program akan memanggil function tampilkan tiket untuk menampilkan tiket yang sudah dimasukkan. Setelah semuanya tampil, program meminta pengguna untuk masukkan ID untuk mengubah harganya. Nah, ini kalau ID-nya ada tuh bisa diubah. Kalau tidak maka akan muncul ID tidak ditemukan. Dan yang terakhir, program akan menampilkan semua tiket. Kita langsung ini aja, di run aja biar kelihatan. Nah, ini nih, kita mulai dari awal aja penjelasannya biar gak belibet kayak tadi. Kan jumlah tiket, kita masukkan 3 ID tiket. Nah, penumpang. Nah, ini yang kedua kan saya minimal 3. Nah, ini tiket yang kedua. Nah, fokus ke yang ini nih, masukkan ID tiket yang akan diubah harganya. Nah, kita coba tiket ID-nya yang belum kita masukkan. Kan di sini kan yang pertama ada 505, yang kedua ada 550, yang terakhir ada 055. Coba kita masukin 555, apa yang akan muncul? Harga baru. Disuruh masukin harga baru, kita masukin. Nah, akan muncul, karena 55 nggak ada, akan muncul tiket dengan ID 55 tidak ditemukan, jadi gak bisa. Jadi harganya tetap 100 120 nggak ngubah. Tapi kalau misalkan ada, misalkan saya mau ganti yang ini, yang 505, nah nanti tuh ngubah tuh, tadi yang dipintain harganya bakal berubah gitu. Mungkin seperti itu penjelasan untuk nomor 2. Mungkin sekian pemaparan penjelasan sederhana dari saya untuk UTS struktur data. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.